Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Siddiq dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya, bahasa, dan komunikasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang budaya atau kebudayaan. Budaya itu juga disebut sebagai sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dari situ, eh, atau beberapa sarana komunikasi lain, dalam pengertian ini, budaya adalah sebuah bentuk konstruksi atau apa itu namanya sosiopsikologis. Untuk penjelasannya yaitu suatu kesamaan dalam kelompok orang dalam fenomena psikologis seperti nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku tersebut. Dan dari situ, dari anggota-anggota suatu budaya tertentu punya eh, seperti apa ya? Seperti kesamaan dalam fenomena-fenomena psikologi ini. Nah, dari situ anggota budaya lain gimana ya? Budaya tidak mesti berakar dalam biologi. Dengan kata lain, budaya tidak sama seperti dengan ras. Dua orang dari satu ras bisa mempunyai kesamaan nilai dan perilaku, atau kata lain disebut alias punya seperti budaya yang sama atau bisa berbeda dalam bentuk kultural mereka sendiri. Untuk selanjutnya, itu tadi sekilas dari penjelasan saya mengenai tentang budaya. Selanjutnya tentang bahasa. Untuk bahasa sendiri, di situ juga dijelaskan yaitu sarana utama. Nah, di situ jelaskan tentang sarana utama untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menyimpan informasi. Jadi di dalam berhubungan kita gimana ya? Berhubungan dalam kita berbicara suatu pembahasan, suatu objek pada orang lain, itu bahasa kita yang gimana ya? Sebisa mungkin itu seperti orang yang mempunyai akademis, yang berilmu, sehingga kita dapat mengutarakan atau menyimpulkan suatu apa itu pembahasan itu secara signifikan hingga jelas, sehingga orang yang diajak berbicara itu eh, gimana ya, menyambung atau berkesinambungan dalam pembahasan tadi, begitu. Dalam selanjutnya itu tentang bahasa, apa itu, pemahaman tentang bagaimana bahasa diperoleh juga penting. Dari situ bahasa itu juga dijelaskan. Di situ sangat penting berperan dalam suatu pembicaraan objek. Dikarenakan kenapa? Alasan-alasan klasik di zaman global ini, pengetahuan mengenai lebih dari satu bahasa ke bahasa lain itu sangat penting. Contoh, seperti halnya kita mengenali bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Dalam satu bahasa Jawa itu pun satu kata itu beribu makna. Eh, dan kalau gimana ya, seperti orang makan, kalau di bahasa Indonesia itu orang makan, kalau di bahasa Jawa itu bisa dahar, nedo, atau gimana ya, dengan kata lain lah, kalau disebut orang Jawa itu terkenal juga agak kotor sedikit. Untuk selanjutnya masalah pentingnya bahasa. Untuk masalah pentingnya bahasa itu mempelajari bahasa tidak di gimana ya, tidak diabaikan terutama oleh mahasiswa psikologi. Itu dipelajari di mahasiswa kalau nggak salah Amerika. Secara umum orang Amerika itu mempelajari bahasa Indonesia itu tidak peduli. Karena apa? Karena dia itu terkenal apa ya, dengan bahasa Indonesia kayak asing, sama seperti kita
dalam mempelajari bahasa Inggris. Dari kita itu gimana ya, sama-sama tidak peduli. Orang Amerika pun mempelajari tentang bahasa Indonesia itu tidak peduli sama yang dipelajari itu. Sama halnya kita mempelajari bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa yang lain. Karena apa? Kita tidak mempunyai skill dalam berbahasa itu, begitu. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang teori dan pandangan tradisional tentang apa ya, tentang bahasa. Ya, tentang bahasa. Untuk ciri-ciri selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya apa itu untuk ciri-ciri bahasa? Seumpama dijelaskan sedikit, dalam ahli psilinguistik biasanya mencoba menggambarkan bahasa dengan menggunakan 5 dengan kalau nggak salah gitu 5 bahasa ciri-ciri. Saya ingat saya itu 5 bahasa begitu. Untuk yang pertama itu kosakata. Dari situ kosakata itu kata-kata dalam sebuah bahasa. Misalnya ada pohon, makan, dan pelan-pelan merupakan kosakata bahasa Indonesia. Contohnya banyak sekali. Dan yang kedua itu penjelasan tentang sintaks dan tata bahasa. Nah itu dari kita sendiri menggunakan bahasa itu harus sesuai lah. Kita harus banyak-banyak membaca sehingga kita melontarkan kosakata itu sesuai sesuai apa yang kita pelajari. Nah, itu sehingga mampu sehingga mampu menimbulkan kejelasan kepada orang yang kita jelaskan begitu. Untuk yang ketiga tentang fonologi. Dari itu merupakan sistem aturan mengatur bagaimana. Nah itu tadi tentang fonologi ya. Yang dijelaskan begini. Itu kalau nggak salah merupakan sistem aturan yang mengatur bagaimana sebuah kata itu diucapkan dalam suatu bahasa. Jadi seorang yang berbahasa itu mempunyai aturan, mempunyai protokol dalam berbahasa, dalam berbicara itu mempunyai aturan-aturan sendiri. Begitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam mengatur bahasa sendiri. Terus selanjutnya selanjutnya ciri-ciri yang keempat itu sematik, yang artinya dimaksud oleh suatu kata. Jadi dari suatu kata pun kita harus menjelaskan secara signifikan, harus secara jelas, secara singkat lah, tapi nggak terlalu padat ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri yang kelima tentang tentang pragmatik. Nah, di situ dijelaskan dalam sistem aturan tentang bagaimana bahasa itu digunakan dan dipahami dalam suatu konteks sosial. Dari ciri yang kelima itu dari contoh yang ketiga ciri yang ketiga itu melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan dalam berbahasa yang kita pahami dalam suatu konteks tentang sosial apapun lah begitu. Tentang masalah kita membahas tentang sosial itu luas, banyak, dan kita harus mempelajari tentang itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari penjelasan tadi yang di awal. Yang pertama antara budaya, hubungan, dan komunikasi. Jadi dari ketiga pembahasan tadi itu saling berkesinambungan dan sangat penting untuk kita bahas malam ini. Untuk dijelaskan yang pertama itu secara garis besar hubungan antara budaya, bahasa, komunikasi ada 2 jenis, yaitu koordinatif dan subkoordinatif.
Dari penjelasan dua bahasa tadi adalah adanya hubungan sederajat atau yang kedudukannya sama tinggi antara bahasa dan artinya. Dari dua bahasa tadi, koordinatif dan subkoordinatif itu gimana ya? Dalam berbahasa itu mempunyai derajat sama tinggi lah, begitu. Itu dari bahasa dan budaya. Nah, selanjutnya dan subkoordinatif adalah bahasa berada di bawah lingkungan budaya. Jadi budaya itu masih di bawah penjelasan dari bahasa. Selanjutnya, para pakar komunikasi, terutama dalam hal komunikasi antar manusia, selalu melihat budaya sebagai titik tolak bagi orang-orang yang atau individunya saat melakukan komunikasi sesama manusia itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi kita itu melakukan bahasa komunikasi terhadap seseorang itu kepada orang yang berbeda-beda, begitu. Untuk penggunaan bahasa dalam komunikasi sebagai sarana komunikasi sangat kuat dipengaruhi oleh budaya masing-masing individu yang terlibat baik sebagai komunikator maupun komunikasi. Untuk contohnya sendiri, kita berbagai daerah itu mempunyai bahasa khas masing-masing. Jadi bahasa orang Malang, Surabaya, Tulungagung, atau Ponorogo itu pun mempunyai bahasa khas, ciri khas lah, itu masing-masing mempunyai. Nah, itu berbagai sarana komunikasi, itu berbagai bahasa di lingkungannya masing-masing. Namun bahasa kita itu juga membebaskan kita. Bahasa dapat dianggap selalu benar dalam kehidupan kita. Jadi bahasa menurut kita itu benar, tapi belum tentu benar di mata orang lain. Dari bahasa kita itu menerangkan atau akan memberikan harapan-harapan kepada mereka atau kepada kita sendiri, dengan demikian menimbulkan persepsi bagi para individu yang terkait dalam terlibat dalam komunikasi lah, begitu. Terus selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat sebagai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dalam edisi ketiga disebutkan bahwa bahasa itu merupakan lambang bunyi yang lambang bunyi arbiter gitu loh, yaitu digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama dan bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri, begitu. Dan yang kedua, itu bahasa merupakan percakapan atau perkataan yang baik, gitu. Di sini budaya adalah pikiran, akal, budi yang di dalamnya juga termasuk pada adat istiadat, gitu. Terus selanjutnya setelah itu para ahli sepakat menyatakan bahwa bahasa adalah adat untuk berkomunikasi. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, untuk adat istiadat itu berbagai daerah seperti Malang tadi, seperti Surabaya, Tulungagung, Surabaya itu mempunyai ciri khas bahasa masing-masing. Contohnya ada banyak sekali, nggak usah saya sebutkan. Mungkin para yang melihat video saya ini sudah tahu bagaimana cara khasnya daerah masing-masing, begitu. Selanjutnya saya jelaskan dalam interaksi sosial. Kita tidak jarang menemukan bahwa apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada orang-orang itu tidak bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Oleh sebab itu, kegagalan memahami pesan atau yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita disebabkan ada beberapa faktor.
yang disebutkan antara yang terutama itu apa ya, faktor usia, terus yang kedua faktor pendidikan, faktor pengetahuan, dan faktor apa itu namanya, pengalaman. Nah, yang terpenting faktor usia. Faktor usia itu mempengaruhi dalam berbahasa kita sendiri. Karena apa? Mungkin saja untuk kita dalam berilmu sosial kepada orang lain itu lebih banyak orang yang berusia sudah tua daripada usia dini. Begitu penjelasan dari saya. Dan lebih banyak lagi atau lebih yang dapat kita pahami kepada orang-orang yang berpendidikan lalu mempunyai pengalaman yang lebih, seperti kita memahami dalam 3 bahasa, 2 bahasa lah minimal, itu lebih bisa berkontribusi kepada orang-orang yang mengajak ngobrol pada kita, begitu. Untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan tadi, dari bahasa, komunikasi, dan apa itu namanya tadi, antara hubungan lah, budaya tadi. Jadi ketiga pembahasan tadi akan saya simpulkan sedikit saja, yaitu hubungan antara budaya, bahasa, komunikasi sangatlah penting atau sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi dari 2 bahasa tadi ya, dari penjelasan 2 tadi itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kita saling memahami dan dari 2 pembahasan tadi saling berkesinambungan. Bahasa bisa dikatakan sebagian dari budaya sebagaimana dari penjelasan di atas mengenai pengertian budaya. Lalu, oleh karena budaya, bahasa dan komunikasi saling berhubungan erat, begitu, dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu saling mempengaruhi, saling berkesinambungan lah dari 3 pembahasan tadi. Yaitu sangat erat lah. 3 serangkai yang sangat kita pakai setiap hari dalam berbahasa, berbudaya, dan berkomunikasi. Dan situ akan membentuk budaya yang baik, dan budaya yang baik akan tercermin dari bahasa yang atau komunikasi yang baik. Jadi kalau kita memahami dari ketiga hal tadi atau mempelajari dari ketiga hal tadi, kita akan melakukan pembicaraan dengan baik, dengan mulus, sesuai apa yang kita targetkan dalam suatu objek pembicaraan, begitu. Terima kasih dari penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Kalau sekiranya kita berbeda dengan pemahaman, bisa sharing lah, begitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.